Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di sini saya ingin mewawancarai Ustaz sebentar mengenai tugas yang ada di CGP modul 3.1 Ustaz, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Karena Ustaz kan sebagai pemimpin di sekolah kita. Jadi sedikit saya informasikan bahwasanya dilema etika itu adalah merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Yang kalau dia bujukan moral itu situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Jadi Ustadz sebagai pemimpin harus mengambil keputusan apakah keputusan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jadi pertanyaan yang pertama Ustadz, langsung saja, selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik ya saja. Selaku pimpinan di sekolah ini, mungkin yang pertama saat kita menghadapi suatu masalah seperti etika moral tadi ya, yang pertama yang saya lakukan itu adalah biasanya itu kan karena kita sebagai pimpinan kita harus langsung ke lapangan supervisi, kemudian kita lihat apakah ada di situ ada pelanggaran etika moral atau tidak. Kalau sudah kita lihat itu belum kita langsung judge bahwasanya orang itu salah atau tidak, karena memang kita beryayasan ini kan ada aturan-aturannya. Kemudian saya selalu berkomunikasi dengan kurikulum atau kesiswaan, dan apa yang mereka dapatkan itu nanti akan saya kumpulkan, kemudian kita musyawarahkan. Nah, disinilah mungkin cara saya mengidentifikasi setelah adanya informasi dari wakil-wakil saya, barulah kita musyawarahkan. Berarti yang pertama itu di supervisi dulu ya Ustadz, baru mengumpulkan fakta, informasi dari beberapa struktur. Kemudian yang kedua Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, inilah indahnya memang beryayasan yang bernuansa Islam ya, di mana setiap keputusan itu diambil dengan berdasarkan hasil musyawarah bersama. Jadi kalau di sini kita di yayasan ini atau di sekolah ini sebenarnya kita mengambil keputusan itu bukanlah mengambil keputusan sepihak, tapi tentunya harus dengan musyawarah, dengan menghasilkan keputusan bersama yang sama-sama memang disepakati dan tidak ada unsur-unsur ketidaksukaan atau ketidakadilan ya, karena memang kalau kita mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah, insya Allah kita masih tetap mengambil nilai-nilai yang terbaik, dan mana yang salah dan benar ini sebenarnya kita ambil dari mudaratnya, mana yang lebih sedikit mudaratnya, mana yang lebih banyak, maka kita akan memilih yang lebih sedikit mudaratnya, walaupun memang itu sebenarnya benar sama-sama benar, tapi kita melihat mana yang paling sedikit mudaratnya untuk kemajuan sekolah. Oke Ustadz, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkahnya ya, untuk prosedur menyikapi permasalahan tentang pelanggaran etika moral ini, dilema etika tadi itu tentunya
harus melalui prosedur yang mungkin yang pertama yaitu pemanggilan langsung kepada yang bersangkutan, dan kita nasihati. Setelah kita nasihati, kemudian itu kita buat sebenarnya panggilan lisan namanya ya. Walaupun sebenarnya itu panggilan lisan, kita tetap harus mencatat itu dia dipanggil kapan dan di mana tempatnya, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian masih lagi melakukan, kita panggil lagi untuk yang kedua kali, panggilan tertulis ya. Karena memang saya juga pernah mendapatkan materi dari kabupaten ya. Panggilan lisan itu sebenarnya bukanlah hanya menyampaikan atau mengingatkan, tapi tetap harus kita tulis. Nah, kemudian setelah yang kedua kita panggil secara tertulis, kemudian kita nasihati kembali, kemudian masih diulangi juga, maka kita ambillah panggilan ketiga. Setelah panggilan ketiga masih tetap dilakukan, maka kita akan melakukan pemutusan hasil hubungan kerja ya. Tapi itu semua berdasarkan Hasil bahwasanya hasil tapi tentu tidak menyampingkan ya, tetap hasil keputusan ini tetap masih mengambil hasil dari musyawarah bersama. Kemudian Ustadz, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal ini sebenarnya sejauh ini ya, saya merasa pengambilan keputusan yang saya ambil ini sangat efektif. Karena apa? Karena saya merasa tidak ada beban. Karena memang mengambil keputusannya itu kan bukan keputusan kita sendiri atau kita sepihak saja. Karena memang harus kita melibatkan struktur yang ada di sekolah ini, dan itu memang hasil keputusan bersama. Jadi tidak, kalau saya sampai saat ini saya merasa itulah yang paling efektif. Karena kalau kita mengambil keputusan secara sepihak, itu pasti bebannya sangat besar ya. Karena itu tidak ada memang kalau kita mengambil keputusan secara bersama itu rasanya plong ya. Dan itu mungkin sampai saat ini itu adalah cara yang sangat efektif bagi saya ya. Tapi bermusyawarah. Iya. Kemudian Ustadz, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini berjalan? Ini sebenarnya tantangannya saya yang saya alami sendiri sebenarnya di saat yang bersangkutan ini sudah kita panggil ya, kemudian dia itu masih melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Inilah yang memang tantangan bagi saya, bagaimana caranya biar langsung efek jerahnya ini muncul. Inilah memang mungkin tantangan saya, karena memang kita aturan di yayasan ini kan kita menyentuh hatinya ya, bukan langsung secara frontal untuk menyampaikan bahwa ini kamu salah. Tidak, kita hanya berusaha untuk menyentuh ruhiyahnya ya, dengan membuat kegiatan-kegiatan tarbawi ya. Makanya inilah sebenarnya tantangan bagi saya ya, karena memang sering kita nasihati, kita berikan masukan-masukan, tapi masih ada aja ya hal-hal yang memang perlu rasanya kita harus frontal memang kadang-kadang ya. Tapi sampai saat ini mungkin itulah tantangan bagi saya untuk berlaku frontal ya kepada bawahan atau guru-guru yang ada di sini. Yang terakhir Ustadz, pertanyaannya, apakah Ustadz memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk jadwal sebenarnya saat ini memang tidak ada. Karena apa? Kita melihat pelanggaran etika itu kita lihat. Kalau memang umpamanya dalam minggu ini dia melakukan, kita panggil. Kemudian alhamdulillah dia
dalam minggu ini tidak, tapi minggu ke depannya diulangi lagi, maka kita panggil lagi gitu. Dan jadi untuk jadwalnya memang tidak bisa kita pastikan ya, tidak ada jadwal-jadwal tertentunya, tapi kita melihat di mana ada pelanggarannya itu, disitulah kita proses langsung. Karena memang saya juga tidak mau mengulur-ulur waktu ya, karena memang penyelesaian masalah ini memang harus secepatnya kita selesaikan. Jadi kalau untuk tata jadwalnya ya, saya rasa tidak ada, tapi tergantung masalahnya ya. Nah, bisa jadi mungkin 1 minggu, atau bisa jadi 2 minggu, atau mungkin 1 bulan, atau mungkin bisa jadi 3 bulan, karena memang untuk pemutusan hubungan kerja di sekolah kita ini kan hanya 1 tahun. Jadi untuk jadwalnya memang tidak ada. Berarti kalau misalnya ada suatu kasus atau masalah, berarti Ustadz langsung menyelesaikannya. Biasanya berselang berapa hari atau waktunya kapan gitu? Kalau untuk waktunya sebenarnya saat kita sudah menemukan, sudah mengidentifikasi masalah ini, dan kita sudah fix bahwasanya ini memang ada masalah, paling lama itu 1 minggu udah harus kita musyawarahkan lah untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak diundur-undur lagi waktunya, karena memang perlu penyelesaian masalah secepatnya kan. Ya Ustaz, terima kasih atas informasinya Ustaz. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk sekolah kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Mengganggu waktunya sebentar. Ini tugas dari CGP Angkatan 10 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ustazah sebagai pemimpin di unit SMA ITA Senayan kan Ustazah. Materinya ini Ustazah mengenai dilema etika dan rujukan moral. Kalau dia dilema etika itu merupakan situasi sulit di mana seseorang atau Ustazah sebagai pemimpin harus menentukan pilihan ini secara moral. Keduanya ini benar, sama-sama benar, tetapi bertentangan dalam mengambil suatu keputusan. Kalau dia itu bujukan moral, situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar dan salah. Jadi Ustazah langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tadi sama-sama benar ya. Iya, sama-sama benar. Kalau bujukan moral benar dan salah. Bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dia merupakan bujukan moral atau yang merupakan dilema etika? Jadi kalau dia dilema etika ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau secara ininya, secara apanya, kalau kita lihat hampir sama sebenarnya, etika dengan moral itu kan hampir sama. Kalau dilema etika ini berarti kan ada yang mana yang didahulukan, kalau saya rasa yang mana yang didahulukan, karena kan tadi penyampainya kalau dia dilema etika bisa jadi kedua-duanya benar, cuman yang mana yang ininya. Kalau saya lihat ya, kalau untuk mengambil keputusan dilema etika ini, saya lihat memang mana yang menjadi prioritas ya, prioritas untuk kita di sini gitu. Jadi kan di dalam kehidupan kita ini kan kita harus punya skala prioritas, mana yang paling penting dan kurang penting. Ya, jadi di antara kedua pilihan ini mana yang kita rasa memang yang penting diterapkan untuk di sekolah ini, yang paling utamanya gitu. Tidak meninggalkan yang penting itu tadi gitu, karena kan pilihan itu sama-sama ini benar gitu. Cuman kita dulukan mana yang paling penting, mana yang paling
prioritas mana yang paling mendesak untuk saat itu dilakukan gitu ini. Jadi kita lihat mungkin dengan kondisi gitu ya, dengan kondisi sekarang gitu ya, mana yang memang itu sangat diperlukan, maka itulah yang duluan keputusan yang diambil gitu. Mengidentifikasinya mana yang lebih prioritas Iya, dulu untuk sekolah kita. karena kan apa yang menjadi prioritas sekolah kita belum tentu menjadi prioritas sekolah lain gitu. Jadi kita inilah kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Terus Ustazah, bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan lah kedua. Jadi dalam mengambil keputusan ini saya melibatkan pengelola karena memang ini sekolah gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan itu secara pribadi ya, karena memang ini melibatkan orang banyak. Jadi mungkin ya di antara pengelola ini mungkin ada masukan-masukan yang memang bisa kita yang bisa kita pertimbangkan. Maka untuk mengambil keputusan ini nanti kita rapatkan, kemudian baru kita putuskan. Artinya saya tidak mutlak ya, tidak mutlak nanti hasil akhirnya barulah itu disahkan. Kalau untuk langkah-langkah atau misalnya prosedur seperti apa yang biasa Ustazah lakukan selama ini terhadap kasus yang mungkin sudah pernah berjalan, ya kan? Ya artinya kalaupun kasus yang sudah berjalan gitu ya, tentunya kita akan melakukan identifikasi ya. Kita lihat mungkin kalau misalkan kasus ini terjadi pada anak-anak gitu ini, kita lihat sumber informasinya dulu dari siapa ya. Kita lihat mungkin kalau misalkan kasus ini terjadi pada anak-anak gitu ini, kita lihat sumber informasinya dulu dari siapa gitu ya. Apakah ini hoax ya, sumber informasi dari siapa, apakah ini hoax atau tidak gitu. Kemudian kita panggil yang bersangkutan ya, kita panggil yang bersangkutan itu ketika ini ada masalah ya, kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita melakukan namanya cek dan dicek atau tabayun gitu. Karena kan bisa jadi ya ketika ini kita tidak lakukan, bisa jadi nanti informasinya tidak akan berimbang gitu ya. Maka kita akan ketika ada masalah kita akan menanyai kedua belah pihak yang bermasalah ini ya, tentunya tidak didudukkan dalam satu tempat gitu ya, karena kan kita akan melihat ya bagaimana jawaban-jawabannya, dan kita akan kita pertemukan gitu ya dari kedua jawaban ini setelah masing-masing kita panggil, kita cek dan dicek, kita tabayun ininya ya, kemudian barulah di situ nanti kita lihat gitu ya, kita lihat mana informasi ini kan tentunya informasi yang ya selain dari itu kan kita juga akan mencari informasi dari pihak-pihak yang lain gitu. Kita akan mencocokkan gitu. Karena kan kita dalam masalah ini kita tidak langsung tidak langsung percaya gitu ya dari satu sumber saja gitu, karena biasanya siapa yang bermasalah tentu dia akan langsung membela dirinya dan akan menyalahkan. Makanya kita perlu cek dan dicek gitu. Jadi ada 3 prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama tadi sumber informasinya yang kita inginkan dulu kan Ustazah, baru yang kedua memanggil yang bersangkutan, dan yang ketiga tabayun. Kemudian Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Masalah efektif ya, ini terhadap kasus anak ya, kasus anak atau kasus guru ini. Kalau saya rasa yang masalah efektif ini pertama kita panggil ya. Kalau misalkan di kasus, kalau dia guru boleh iya. Karena nggak semua kalau guru ya, jika memang ada melanggar peraturan gitu, gurunya yang bersangkutan itu pertama akan kita lakukan pemanggilan tahap awal ya. Kita tanya apa yang menyebabkan dia menjadi bermasalah, kemudian kita untuk tahap pertama itu kita panggil, kemudian kita nasihatkan gitu. Untuk selanjutnya nanti kita akan perhatikan ya, karena kita akan buat rapot ya, catatan tentang ini. Nanti di akhir tahun pelajaran ya,
tahun pelajaran kita lihat satu semester itu gimana ini dia, apakah mengalami kemunduran atau kemajuan ya. Kalau memang mengalami kemunduran kita nasihati lagi ya. Kalau tidak, karena kita SK kita 1 tahun kan, itu tidak kita akan ajukan ke yayasan bahwa itu tidak akan diperpanjang gitu. Tapi di satu sisi ya kita tetap ya menasehati ya, kemudian memberikan masukan-masukan ya untuk penyelesaian terhadap masalah ini ya, pengambilan keputusannya ya ini. Ya, yang pasti itu tadi kita tidak langsung memutuskan, tapi melihat ke depannya gitu ya, ke depannya prosedurnya ya, ada prosedur. kita jalankan sesuai dengan prosedur dan dalam mengambil keputusan mana yang langkah-langkah yang baiknya yang kita lakukan gitu. Artinya ketika ada guru bermasalah tidak langsung ditangkap gitu. Ya, karena bisa jadi dia punya potensi, tapi mungkin ada hal-hal yang kelemahannya yang harus kita perbaiki gitu. Itulah ininya kalau kita ada ruhiyah gurunya yang namanya boleh diinginkan ke sini. Apa namanya itu kemarin kata saya Ya, kita lihat mungkin kalau misalkan kasus ini terjadi pada anak-anak gitu ini, kita lihat sumber informasinya dulu dari siapa gitu ya. Apakah ini hoax ya, sumber informasi dari siapa, apakah ini hoax atau tidak gitu. Kemudian kita panggil yang bersangkutan itu ketika ini ada masalah ya, kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita melakukan namanya cek dan dicek atau tabayun gitu. Karena kan bisa jadi ya ketika ini kita tidak lakukan, bisa jadi nanti informasinya tidak akan berimbang gitu ya. Maka kita akan ketika ada masalah kita akan menanyai kedua belah pihak yang bermasalah ini ya. Tentunya tidak didudukkan dalam satu tempat gitu ya, karena kan kita akan melihat ya bagaimana jawaban-jawabannya, dan kita akan kita pertemukan gitu ya dari kedua jawaban ini setelah masing-masing kita panggil, kita cek dan dicek, kita tabayun ininya ya, kemudian barulah di situ nanti kita lihat gitu ya, kita lihat mana informasi ini kan tentunya informasi yang ya selain dari itu kan kita juga akan mencari informasi dari pihak-pihak yang lain gitu. Kita akan mencocokkan gitu. Karena kan kita dalam masalah ini kita tidak langsung tidak langsung percaya gitu ya dari satu sumber saja gitu, karena biasanya siapa yang bermasalah tentu dia akan langsung membela dirinya dan akan menyalahkan. Makanya kita perlu cek dan dicek gitu. Jadi ada 3 prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama tadi sumber informasinya kita gunakan Ustazah, baru yang kedua memanggil yang bersangkutan, dan yang ketiga tabayun. Kemudian Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Masalah efektif ya ini terhadap kasus anak ya, kasus anak atau kasus guru ini. Kalau saya rasa yang masalah efektif ini pertama kita panggil ya. Kalau misalkan di kasus, kalau dia guru boleh iya, karena nggak semua kalau di kalangan guru ya, jika memang ada melanggar peraturan gitu, gurunya yang bersangkutan itu pertama akan kita lakukan pemanggilan tahap awal ya. Kita tanya apa yang menyebabkan dia menjadi bermasalah, kemudian kita untuk tahap pertama itu kita panggil, kemudian kita nasihatkan gitu. Untuk selanjutnya nanti kita akan perhatikan ya, karena kita akan buat rapot ya, catatan tentang ini. Nanti di akhir tahun pelajaran ya, kita lihat satu semester itu gimana ini dia, apakah mengalami kemunduran atau kemajuan ya. Kalau memang mengalami kemunduran kita nasihati lagi ya. Kalau tidak, karena kita SK kita 1 tahun kan, itu tidak kita akan ajukan ke yayasan bahwa itu tidak akan diperpanjang gitu. Tapi di satu sisi ya kita tetap ya menasihati ya, kemudian memberikan masukan-masukan ya untuk penyelesaian terhadap masalah ini.
tidak ini ya, pengambilan keputusannya ya ininya. Ya, yang pasti itu tadi kita tidak langsung memutuskan, tapi melihat ke depannya gitu ya, ke depannya prosedurnya, ya, ada prosedur. kita jalankan sesuai dengan prosedur dan dalam mengambil keputusan mana yang langkah-langkah yang baiknya yang kita lakukan gitu. Artinya ketika ada guru yang bermasalah tidak langsung ditangkap gitu. Ya, karena bisa jadi dia punya potensi, tapi mungkin ada hal-hal yang kelemahannya yang harus kita perbaiki gitu. Karena memang jantung dari sekolah kita ini adalah pembinaan guru-guru, itu mungkin kelebihan gitu ya. Artinya semuanya itu harus diperhatikan, mulai dari ibadah hariannya, karena seorang guru itu harus memiliki ruhiyah yang baik gitu ya, karena itu akan bisa mampu menularkan kepada murid-muridnya. Jadi ketika murid-murid itu bermasalah gitu ya, kita jangan menyalahkan langsung murid-muridnya. Kita lihat dulu diri kita, apakah ruhiyah kita sudah baik gitu. Karena kalau ruhiyah kita sudah baik itu akan berimbas kepada murid-murid kita. Karena kenapa ruhiyah itu perlu diisi? Kita setiap hari mengajar, sementara kalau ruhiyah kita kosong, ya ruhiyah inilah sebenarnya yang mampu membuat kita itu menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru gitu. Nanti ya Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ataupun pembunuhan? Yang menjadi tantangan itu yang pertama tidak adanya kesepemahaman ya. Ya, jadi kan belum adanya kesepemahaman apa tujuan kita ya untuk membangun belum adanya kesepemahaman terhadap tujuan yang akan kita capai gitu ini. Ya karena kan kita kan namanya aja ya rambut sama hitam, tapi kan hati kan belum tentu sama gitu. Ya jadi tentunya hal ini ya yang awal itu adalah kita bagaimana menyatukan dulu, kita sepemikiran dulu gitu ya. Karena untuk mencapai satu tujuan nggak mungkin dengan pikiran bercabang-cabang. Tentunya biar tujuan itu tercapai kita satu pemikiran dulu gitu. Kita cari satu kata kesepakatan gitu, untuk mencapai satu tujuan itu gitu. Tentunya kita harus menyamakan persepsi, menyamakan pandangan ya, sehingga paradigmanya pun sama, cara pandangnya pun sama. Kemudian Ustazah yang terakhir ini, apakah Ustazah memiliki sebuah tata kala atau jadwalnya ini tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin kasusnya itu langsung diselesaikan, atau misalnya ada tempat untuk penyelesaiannya, atau mungkin ada sebuah jadwal, misalnya kasusnya ini kemarin, berarti penyelesaiannya saya bisanya jadwalnya di Selasa gitu. Kalau masalah ini kalau dibilang dijadwalkan enggak juga, tapi tidak dijadwalkan, ada jadwalnya gitu ya. Jadi dia tidak terlalu terikat gitu ya. Kita lihat masalahnya ini seberapa genting. Kalau dia memang perlu penanganan cepat ya, maka kita tidak jadwalkan gitu ya. Kita akan cepat memprosesnya gitu ya. Tapi memang manakala masalah proses ini juga itu juga kalau kita proses gitu, tapi ketika memang masalah itu tidak begitu gawat, ya bukan berarti kita abaikan, tapi kita akan mencari informasi ya, karena kan dia butuh waktu ya, ada waktu ini tentu pencarian informasi itu akan lebih banyak bisa kita dapat dari berbagai sumber. Tapi kalau dia sifatnya genting, tentu pencari informasinya pun ya ini ya harus cepat ya, ini harus cepat, harus ini. Dan saya rasa tuh kalau dia cepat bisa jadi hasilnya belum optimal juga gitu. Tapi memang melihat sifatnya juga kan. Kalau memang masalahnya urgen, tapi memang belum tentu di situ diputuskan, tidak secepat itu, tapi proses yang kita kerjakan cepat gitu waktu itu juga gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.